Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Ya pemirsa, pariwisata menjadi salah satu sektor yang merasakan dampak langsung pandemi COVID-19. Wisata aman dengan penerapan protokol kesehatan disiapkan untuk menjaga dan melindungi kegiatan wisata selama pandemi. Lantas seperti apa keadaan sektor pariwisata di masa pandemi? Langsung saja kita ulas lengkapnya dalam infografis berikut ini. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, di mana ini merupakan informasi terkait kerugian sektor wisata akibat pandemi COVID-19. Kita ke grafis yang pertama, di mana ini merupakan sektor pariwisata dunia yang ternyata mencatatkan kerugian mencapai 730 miliar dolar Amerika Serikat. Jika kita lihat ke sektor pariwisata Indonesia, kerugian yang dibukukan di sepanjang tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 ini mencapai 10 triliun rupiah, bukan angka yang kecil dari sisi kerugian. Sementara itu pemirsa, krisis COVID-19 atau krisis corona telah menghambat perjalanan nasional dan internasional selama berbulan-bulan. Berdasarkan data dari World Travel and Tourism Council dan Bank Dunia, serta Official Electronic System for Travel Authorization, perusahaan pemrosesan bantuan dan aplikasi visa baru-baru ini mengungkapkan negara-negara dengan kerugian pendapatan pariwisata terbesar karena pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Selain itu, COVID-19 juga mempengaruhi semua negara di seluruh dunia, termasuk juga maskapai penerbangan, kemudian operator perjalanan dan penyedia perhotelan dan juga fasilitas pendukung lainnya di sektor pariwisata. Dan adanya pembatasan dan larangan penerbangan memberikan dampak langsung bagi kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia. Menurunnya kedatangan wisatawan mancanegara tentunya berdampak pada pemasukan devisa negara. Lantas seperti apa dampaknya? Kita simak dalam grafis berikutnya pemirsa, di mana ini kita lihat data wisatawan mancanegara untuk kedatangan ke Indonesia di tahun 2019. Kita lihat ini 14 juta wisatawan mancanegara, sementara di tahun 2020 berkurang menjadi hanya 4,08 juta wisatawan mancanegara. Adapun dari sisi nilai, pendapatan devisa dari kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia di tahun 2019 ini mencapai 116 juta dolar Amerika Serikat, sementara di tahun 2020 hanya senilai 3,54 juta dolar Amerika Serikat. Jadi kita lihat, kita bandingkan data-data ini baik dari sisi kedatangan ataupun nilai atau devisa dari kedatangan wisatawan itu tersebut, terlihat penurunan yang cukup drastis, bahkan sangat signifikan begitu ya dari tahun sebelumnya, di mana kita tahu belum ada pandemi COVID-19. Dan COVID-19 tentunya membawa keterpurukan dari pendapatan negara. Hal tersebut seiring penurunan devisa wisatawan mancanegara di tahun 2020 seperti yang tadi sudah saya informasikan. Dan pemerintah Indonesia menekankan pentingnya berbagai upaya atau program sinergi dengan berbagai pihak untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Dan tentunya untuk menyikapi kondisi pandemi COVID-19 ini, pemerintah menyiapkan beberapa tahap fase pengembangan, yakni fase jangka pendek dan jangka panjang serta menengah. Untuk jangka pendek yaitu bagaimana cara menangani COVID-19, yakni dengan memulihkan perekonomian tentunya. Sementara jangka panjang menengah, yakni membangun keunggulan melalui sektor pariwisata, di mana masih banyak hal-hal yang bisa digali begitu ya dari sektor pariwisata Indonesia. Sementara itu, devisa dan kunjungan wisatawan mancanegara yang menurun juga berdampak pada lapangan pekerjaan pada sektor pariwisata. Penutupan objek dan tutupnya tempat hiburan atau fasilitas wisata menjadi yang paling terdampak. Lantas seperti apa pengaruh COVID-19 pada sektor lapangan pekerjaan, pada sektor pariwisata? Kita simak ke informasi di grafis berikutnya pemirsa, di mana ini merupakan informasi terkait lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Dengan total 1,5 juta lapangan pekerjaan ini mengalami penurunan begitu ya dari 2019 ke 2020, di mana di tahun 2019 ini sebanyak 19,24 juta tenaga kerja yang bergantung pada sektor pariwisata, sementara di tahun 2020 18,76 juta tenaga kerja. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, mengalami penurunan kurang lebih 1,5 juta lapangan pekerjaan atau 2,5% secara tahunan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memproyeksikan sektor pariwisata dan lapangan kerja bisa tumbuh sebesar 3 hingga 4% dan ekonomi kreatif bisa tumbuh 2 hingga 3% di tahun ini. Optimisme tersebut didukung aksi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memulai kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada Maret 2021 atau pada bulan ini. Aksi tersebut diharapkan mampu meningkatkan tenaga kerja pada lini sektor pariwisata. Dan juga pemirsa, pemerintah terus berupaya dalam mengembalikan kondisi pariwisata Indonesia
beberapa stimulus penting juga dikeluarkan untuk memulihkan sektor ini. Seperti apa stimulus-stimulus tersebut? Langsung saja kita lihat dalam grafis yang berikutnya, pemirsa, di mana ini merupakan upaya-upaya pemerintah untuk kembali memulihkan sektor pariwisata. Di antaranya ada program hibah pariwisata senilai 3,3 triliun rupiah pada tahun 2020 dan dinyatakan sudah terserap 70% untuk hotel dan juga restoran. Kemudian program Kartu Prakerja di tahun 2021 di mana ini juga menyasar semua sektor termasuk sektor pariwisata Indonesia. Kemudian juga adanya dorongan pengembangan daerah wisata super prioritas. Nah, seperti yang tadi sudah kita perbincangkan begitu ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19, pemerintah juga terus mendorong pengembangan daerah wisata super prioritas. Yang pertama adalah mempercepat PP untuk KEK Pariwisata Lido, kemudian juga 2 KEK Pariwisata di kawasan Bangka Belitung, kemudian program subsidi bunga yang tentunya digulirkan juga oleh pemerintah, serta restrukturisasi kredit dan juga kredit usaha rakyat pariwisata. Dan itu memang upaya-upaya yang dinyatakan sudah dilakukan dan kita harapkan memang masih akan terus berlanjut untuk mendukung pemulihan di sektor pariwisata. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya berbagai upaya atau program sinergi dengan berbagai pihak untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Beberapa langkah yang sudah dilakukan antara lain dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Pentingnya mengelola SDM juga telah ditunjukkan pemerintah dalam menyediakan lembaga pendidikan di bidang wisata untuk mencetak SDM yang terampil dan siap bersaing di industri pariwisata Indonesia. Dan kita harapkan sektor pariwisata Indonesia segera pulih dan kita bisa segera kembali menikmati liburan dengan aman dan juga nyaman di tengah pandemi COVID-19. Jangan kemana-mana pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.